Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ya sobat semuanya, saya mau mengangkat sebuah isu yang viral, beredar dari WA ke WA, dan saya juga mendapatkan WA-nya agar dia tidak menjadi berita UGM, underground movement. Ya, kita angkat ke permukaan, tapi tentu dengan azas praduga tak bersalah dan juga pertanggungjawaban transparansi. Jadi azas praduga tak bersalah itu harus diimbangi dengan azas transparansi agar ada keseimbangan. Jangan kemudian dijadikan bunker perlindungan terhadap perilaku-perilaku yang koruptif. Apa soalnya saudara sekalian? Ini beredar mengenai soal korupsi BTS atau korupsi yang melibatkan Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informasi dari Partai Nasdem. Pendukung atau penentang atau pembenci atau orang yang tidak mendukung Anies bertepuk tangan dengan dibukanya kasus ini, langsung berimajinasi bahwa uang 8 triliun itu adalah untuk pemenangan atau untuk nominasi Anies Baswedan. Anies malah menantang bahwa mafia dibuka semua, termasuk mafia BTS. Begitu ada isu mafia BTS dibuka, malah yang gemetar orang-orang di seputar kekuasaan istana karena ada WA yang beredar yang tentu harus diklarifikasi lebih lanjut, diinvestigasi lebih lanjut. Yang jelas sudah viral nama-nama yang tersangkut, tetapi kita tidak sebutkan di depan secara spesifik. Kita bacakan berita saja. Jadi based on berita yang sudah dituliskan atau dikabarkan oleh Sumbawa news.com. Viral indikasi nama-nama terlibat korupsi BTS. Muslim Arbi, _2, Kejaksaan Agung harus panggil Hasto hingga suami Puan. Apa masalahnya? Oke, coba kita bacakan ya. Jangan sampai kemudian seperti kata Surya Paloh, ada maling teriak maling gitu. Tapi tentu kita tidak boleh menuduh siapa yang maling, siapa yang berteriak. Tetapi intinya adalah itu adalah ungkapan yang umum saja untuk membersihkan negara ini. Yakin gak sih sebenarnya politisi-politisi yang setiap saat beredar dan berkoar-koar di wilayah publik itu orang yang bersih, komit kepada negara, atau sebaliknya orang yang menggaruk uang negara? We don't know exactly. Oke, kita coba bacakan ya. Jakarta, sumbawanews.com. Viralnya grafis dan narasi yang menguraikan indikasi nama-nama pejabat dan petinggi partai di balik korupsi BTS 4F Kominfo. Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi mendesak Kejaksaan Agung untuk memanggil nama-nama yang sekarang beredar lewat jaringan WhatsApp. Oke, setelah ditetapkannya Johnny G. Plate sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G yang diduga rugikan negara 8,3 triliun rupiah dan tersebar sejumlah nama seperti Sakti Wahyu Trenggono, suami Puan Maharani Happy Hapsoro, anaknya Mensesnek Pratikno, bahkan Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, yang ditengarai berada dalam proyek tersebut, jelas Muslim kepada sumbawanews.com. Dijelaskan Kejaksaan Agung harus memanggil dan memeriksa semuanya dan jika terbukti harus ditersangka dan ditahan sebagaimana Johnny Plate, Sekjen Nasdem, ujar Muslim. Ditegaskan jika Kejagung tidak ingin dicap dalam kasus ini bersifat politis, maka nama-nama yang beredar tersebut segera dipanggil. Jika nama-nama yang beredar di WA Group dan ditengarai memang kebagian dalam proyek itu, Kejaksaan Agung segera panggilan usut semuanya. Jika tidak, kasus Johnny Plate ini hanya bersifat politis dan hanya menyasar tokoh yang dianggap berseberangan dengan istana. Publik anggap Kejagung dipakai sebagai alat gebuk lawan politik istana, urainya. Kejagung diharapkan dapat menyikat habis KKN yang berada di lingkungan istana. Jadi semua nama KKN istana harus disikat habis kalau memang mau berantas korupsi dan tegakkan hukum. Jika tidak, Kejagung bebaskan Johnny G. Plate karena kasus ini murni perseteruan politik dan Kejagung terseret ikut-ikutan hancurkan lawan politik istana, pungkas Muslim. Ya, sahabat era sekalian, saya berpegang pada apa yang dikatakan Antoni Budiawan bahwa ya korupsi adalah korupsi,
Dan kalau memang Johnny Plate korupsi tidak perlu diselamatkan, tetap harus diproses. Lalu begini Sobat Era sekalian, sering sekali di dalam satu kasus itu kita menemukan nama-nama lain yang diduga terlibat atau diduga paling tidak ikut cawe-cawe. Sayangnya tidak pernah selesai semua kasus seperti itu. Termasuk kasus Bansos Juliari Batubara misalnya, selesai begitu saja. Kasus Edi Prabowo selesai begitu saja. Jadi apakah ini juga akan hanya sampai Johnny Plate? Akan kita lihat. Tapi yang jelas begini, seandainya isu yang tadi dari WhatsApp ke WhatsApp itu liar beredar kemana-mana, maka dugaan saya kasus tidak akan dibesar-besarkan, akan dilokalisir terhadap Johnny Plate. Mereka yang ingin menyudutkan Anies Baswedan tidak akan lagi bersuara karena ternyata menempuh air di dulang terpercik muka sendiri. Ini yang tidak dihitung misalnya. Boro-boro uang itu mengalir ke pencalonan Anies ternyata mengalir ke pihak lain. Asumsi ya, analisis. Kenapa bisa begitu? Ya sederhana. Kata Antoni Budiawan, kasus ini kan sejak 2001 atau 2001. Jauh beberapa bulan atau bahkan lebih dari 1 tahun sebelum pencalonan Anies oleh Nasdem pada tanggal 3 Oktober 2022. Dan sebelum pencalonan itu Nasdem masih anak emas pemerintah. Itu yang harus kita garis bawahi. Nasdem masih menjadi garda terdepan pembela pemerintahan hari ini. Dan tentu Johnny Plate menjadi menteri dalam naungan sebuah koalisi istana, kekuasaan istana. Yang mungkin dia pikir dia tidak akan tersentuh apa-apa. Tapi begitu haluan Nasdem dibelokkan Surya Paloh, banyak penumpang yang tidak siap. Salah satunya Johnny Plate. Karena ada kasus yang bisa diungkap. Menteri-menteri lain juga mungkin akan terjadi yang dari Nasdem. We don't know exactly. Makanya kata Anies Baswedan, dan ini benar, cara terbaik untuk melindungi diri dari korupsi itu adalah tidak korupsi. Tidak korupsi. Walaupun tidak korupsi pun kadang-kadang juga dicari-cari kesalahannya. Kalau kita menjadi pejabat publik, Anies sedang dicari kesalahannya di Formula E misalnya. Jadi tapi itu penting dalam aspek vertikalnya. Horizontalnya oke lah urusan duniawi, tapi kalau kita punya moral yang tinggi bahwa kita tidak melakukan tindak pidana korupsi, kita tenang saja menghadapi tuduhan macam-macam. Ya, termasuk Refli Harun misalnya. Ada yang mengatakan akan dibongkar perilakunya ketika jadi Komut BUMN. Alhamdulillah. Yang membongkar pasti putus asa karena Refli Harun tidak terlibat apapun. Ya, boro-boro mau korupsi, ngomong proyek saja nggak ada. Jadi orang lain tidak bisa mencari kesalahan kita karena kalau kita memang dari awal sudah memasang tembok yang tinggi. Jadi boro-boro ya uang besar, uang kecil pun tidak. Misalnya uang kecil itu adalah dikasih suap kecil-kecil oleh rekanan yang pengen mendapatkan proyek. Enggak ada sama sekali. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dengan tenang kita mengakhiri jabatan. Oke. Itu yang harus kita pahami ya Sobat Era sekalian. Jadi cara terbaik untuk menghindarkan diri dari korupsi dan agar pejabat yang menjadi teman kita enggak masalah adalah tidak korupsi, ada tidak cawe-cawe, tidak hengki-pengki. Susahnya adalah ketika Anda mau mulai menjadi pejabat, Anda memberikan fasilitas kepada teman Anda sendiri. Kalau fasilitasnya itu adalah fasilitas yang memang dari sisi good governance dibolehkan, nggak ada masalah. Toh informasi itu penting juga didapatkan. Tetapi kalau itu dengan suap, dengan pemberian, dengan katakanlah ngambil atau maling uang negara, nah itulah persoalannya. Kalau Anda berdagang biasa saja nggak ada masalah. Misalnya
karena kedekatan Anda mendapatkan kuota impor dari Menteri Perdagangan atau Koperasi misalnya, atau Menteri Perdagangan. It's okay, sepanjang Anda tidak bayar Menteri Perdagangan. Kalau Anda bayar Menteri Perdagangan namanya nyuap, dan yang menerima disuap, dua-duanya masuk neraka. Kita baru bicara nerakanya ya, belum proses hukumnya. Jadi kita boleh memberikan kata BLC, fasilitas dan lain sebagainya sepanjang kita tidak mendapatkan feedback atau kickback apa-apa. Nah, cuman masalahnya orang bertanya, emang ada ya pejabat begitu? Dia mau memberikan izin, memberikan fasilitas dengan jujur tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Kalau pejabat begitu miskin dia pasti. Pasti miskin dia. Karena artinya dia hanya mengandalkan dari pendapatan resminya. Tapi kan udah lumayan juga, udah gede juga. Mungkin 100 juta per bulan ada pendapatan gede seorang menteri. Kurang mungkin ya. Kalau seandainya menterinya lurus-lurus saja. Tapi kalau bengkok misalnya main dengan stafnya yang menjadi komisaris, menempatkan anak buahnya jadi komisaris tapi setoran, wah itu gawat namanya. Karena gaji komisaris BUMN, apalagi di ring 1 seperti Pertamina, kemudian bank-bank, PLN, itu jauh lebih besar dibandingkan pendapatan seorang menteri. Dan ini aneh bin ajaib. Nanti besok-besok kalau ada kekuasaan, tolong ini diperbaiki. Agar jangan orang kemudian moral hazard, berlomba-lomba jadi komisaris, pekerjaan tidak ada. Apalagi yang komisaris, yang pejabat publik yang rangkap jabatan tapi gaji jalan terus. Nah ini kan zalim namanya. Dan banyak aktivis terjerembab karena itu. Setelah 25 tahun reformasi, yang dinikmati bukan bagaimana membangun demokrasi, memberantas korupsi, tapi menjadi bagian dari penggaruk atau pengeruk uang negara. Kapal keruk juga akhirnya. Lalu apa bedanya dengan situasi yang mereka kritik sebelumnya? Sekarang bahkan mereka menjadi orang yang menikmati apa yang mereka kritik. Lalu tiba-tiba mereka dengan tenangnya mengatakan, ya gantian. Waduh, kita ingin negara ini lebih baik, bukan lebih buruk. Bukan kemudian roda berputar, orangnya berganti tapi kelakuannya tidak. No, kita pengen yang baik ya. Kita ingin menuju masyarakat yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi kalau misalnya yang terpilih seperti Anies tidak begitu, ya nggak usah pilih. Ya, Ganjar tidak begitu, nggak usah pilih. Prabowo tidak begitu, nggak usah pilih. Kalau belum apa-apa sudah berpikir bagaimana korupsi atau bagaimana misalnya membiayai partai politik dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.